viewers, selamat datang kembali di Jurnal Misteri Lizzy. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat, aman, damai, dan tentram ya. Untuk malam ini aku tidak akan sendirian karena seperti biasa aku ditemani oleh Mas Afrizal di sini yang malam ini sudah dengan sukarelawan sekali, secara sukarela ingin mengisi acaraku di malam hari ini. Kita hari ini mau membahas apa nih Mas kira-kira? Sesuai dengan temanya kita hari ini adalah Marni. Marni, boleh diceritakan? Marni ini tuh bawaan sejak kecil sebenarnya. Sosok sejak kecil tuh udah dari diri aku tuh udah ada gitu. Pertama kali aku melihat ya itu pada saat aku umur 5 tahun. Waktu itu aku pulang kampung lah di Sumatera sana sama orang tua, dan di situ ngerasain sesuatu yang beda. Memang aku ngeliat satu sosok dan itu memang kayak aku terpanggil. Setelah itu banyaklah kejadian pada saat aku di sana. Sampai sekarang ya Mas ya? Sampai sekarang. Oke, dan untuk hari ini juga, tepatnya sebenarnya di malam hari ini, aku juga ingin menjelaskan kenapa kok bajuku agak sedikit berbeda ya Madam ya hari ini. Iya, secara di sini kita sudah ditemani. Sebenarnya sih ada beberapa yang memang hadir di malam hari ini juga. Aku nggak tahu apakah teman-teman yang mungkin memiliki sensitivitas yang lumayan cukup tinggi bisa melihat, tapi di sini jelas ini amat sangat positif semuanya ya, karena memang ini kita ditemani dengan beberapa leluhurnya kita juga di sini. Agak sedikit halu ya kayaknya, tapi ya sudah lah ya. Sesuai dengan temanya kita hari, kita mau bincang-bincang nih. Dengan siapa? Kita mau ngobrol sama Marni gitu. Sebelumnya memang gini viewers, aku sama Mas Vevo ini sudah membahas tentang gimana nih cara untuk memanggilnya dan segala macam. Memang di sini kondisinya aku tidak akan memaksa, tapi kalau misalkan viewers ngikutin dari segmen yang sebelumnya ya, sebenarnya Mbak Marni ini sendiri sudah ingin bicara, ngobrol-ngobrol santai ya sama kita semua di malam hari ini. Nah kebetulan beberapa malam setelah segmen itu berjalan, ternyata Doski ini udah mulai gak uneasy, udah gitu. Gak sabar sebenarnya pengen ngobrol gitu. Seperti itu. Sebenarnya kalau dari sifatnya sendiri sih kayak orang pemalu gitu, tapi pengen nyeritain sesuatu tuh banyak gitu. Tapi kayak hidden gitu, cuman bisa ngasih ini loh gitu, kayak suatu padahal sebenarnya suka ngeghosting kalau suka ngeghosting gitu. Jadi banyak banget tuh informasi yang aku sih bisa dapet ya dari sosok ini gitu. Nah kalau Marni sendiri sekarang gimana? Mau ngobrol? Boleh, kalau itu ditanya nanti coba di ini. Soalnya Marni ini dari kemarin tuh kepengen banget ngobrol sama aku. Bahkan ada beberapa sekilas info tentang siapa aja nih yang kira-kira ngeghosting aku selama ini ya kan. Karena memang kondisinya di aku sendiri ya Mas ya, memang ada beberapa hal. Terkadang aku pun ngerasa kayak ada yang suka ngeghosting aku dari jauh gitu ya. Ini ada 2 orang nih yang amat sangat powerful, kuat nih kalau udah urusan ngeghosting. Salah satunya yaitu tadi mungkin ada mantan juga. Salah satunya lagi ada orang baru gitu. Sebenarnya sih bukan orang baru, orang lama, cuman ya gitu, karena suka main petak umpet gitu ya. Tapi kan karena di diriku sendiri ya kalau secara batiniah aku memang bisa, namun memang masih banyak sekali yang masih harus aku pelajari gitu ya. Karena
tidak semudah itu ternyata memiliki sebuah anugerah ekstra nih dari Sang Khalik ya. Kita bicara ini, aku lebih mengarah urusan batinian aku tuh karena memang buat aku selalu menganggap ini merupakan sebuah anugerah, bukan karena kita mengilmu atau apapun itu. Karena buat aku segala sesuatu yang datang dengan sendirinya itu memang sebenarnya itu datangnya dari Sang Khalik, seperti itu. Selama memang bukan peraturan sih sebenarnya, jadi panduan-panduannya itu tidak melewati kiblat yang semestinya, buat aku ini masih positif sebenarnya. Karena memang ini kita ngomongin soal leluhur ya. Kalau leluhur itu beda lagi segmennya, lebih berat sebenarnya sih. Namun tidak seberat yang apa yang kita selalu denger ya selama ini kan kayaknya harus kayak gimana. Sebenarnya sih nggak simple, mereka hanya dibutuhkan untuk didoakan selalu setiap harinya dengan kita gitu ya. Misalnya oleh kita selalu mendoakan mereka gitu. Dan memang untuk hari ini agak khusus sedikit karena memang aku diminta untuk memakai selendang hijau, dimana ini memang identik ya, memang sangat identik dengan beliau. Mungkin beberapa dari viewers sudah mengetahui maksud saya, tapi untuk yang awam ya sudah ikutin aja. Ikutin aja intinya gitu. Nah, aku nggak tahu ya apakah Marni sekarang udah mau keluar apa enggak, tapi yang jelas ya udah panas sih. Kalaupun misalkan beliau mau in frame silakan, kalaupun misalkan mau setengah-setengah juga nggak apa-apa silakan, tapi mungkin kalau nanti suaranya agak pelan sedikit nanti kita akan pakai subtitles ya, insya Allah kita bisa kasih subtitles di situ. Terus sebenarnya udah berat banget di belakang tuh, aku udah ini sering banget sih kalau gini aku orangnya gini loh, terkadang aku percaya nih sama yang punya leluhur, tapi terkadang enggak lah gitu. Tapi terkadang juga aku kayak bukan minta sih, maksudnya gini, pada saat aku kayak bingung atau gimana, itu informasi memang dapatnya dari kayak gini ya udah aku coba ikutin gitu kadang. Nah untuk biasanya tuh aku kalau sama yang pendamping ini itu memang aku tidak modelnya itu model ya, tidak yang merasuki atau gimana, enggak sih, tapi kayak aku tuh apa ya, itu rasanya tuh ada di sini, itu sakit semua di sini, itu dia kayak ada di sini, kepala aku di sini setengah, terus ngobrol, aku ngobrol sama dia tuh kayak gini, kayak gitu nih, ini sekarang udah gitu. Viewers kalau agak sedikit bingung, Mas Revo ini udah mencoba untuk setengah. Nah nih udah di sini ya. Mau ngobrol apa? Mari dari kemarin mau ngobrol bareng sama aku. Mari mau ngomong apa? Silakan. Gak usah terlalu malu-malu. Kalaupun tidak masih ngerasa aduh penuh kayak kemarin, gak usah dipaksa, gak apa-apa, karena kan ini Marni sendiri yang meminta. Nggak tahu itu kisah beda. Pelan-pelan aja nanti biar aku bisa interpretasikan ke para viewers. Ini apa buat terserah mau nanya apa katanya, mau nanya nggak apa, suka ghosting suka hari ini siapa yang apa nge-ghosting aja aku? ya gitu. Hari ini siapa yang sudah nge-ghosting aku? Ini ayo. suka soalnya gini, dia tuh suka apa yang diminta dia kesana gitu, apa yang mau diminta ya udah kesana gitu, nggak iya gitu mau kesana lagi gitu, apa yang diminta aja gitu. Siapa yang lagi nge-ghosting aku? Ayo. Yang sering banget gemar nge-ghosting aku siapa? Ayo. Soalnya signal telepatiku tuh lagi cung kayak gitu.
senang sih. Apa, nggak ada yang bisa masuk, semua di luar. Oke. Di sini senang, di sini senang. Di sini ada siapa aja? Di sini ada ibu Ibu siapa? Ibu Kraton. Lalu gak ada yang bisa masuk ke luar. yang masih di sini ya. Masih ada. Dijak, gak Alhamdulillah. ada yang boleh masuk. Aku senang banget karena emang kebetulan aku sendiri aku kangen sekali sama Eyang. Udah kepengen banget ingin ke daerah selatan tapi masih belum bisa karena terhambat ya, karena ada PSBB. Kita pun juga masih melihat kondisi untuk kedepannya seperti apa. Tapi ya kalau dari feelku dan juga dari feelnya Mas Revo sendiri, memang hari ini kita tidak sendirian, ternyata kita ada berenang pemirsa. Dari awal ini kita set gitu ya, itu memang udah datang sih, udah berkumpul di sini. Ini tuh sebenarnya kayak ini, kayak melihat cucu-cucunya gitu datang. Jadi untuk yang di luar tuh ada di luar kan, nggak boleh masuk, susah. Bahkan aku pun Tapi Marni bisa ghosting. Asik. Dia bisa kesana Betul. apa yang mau. Aku pun hari ini di dress up sedemikian rupa seperti Eyang, kurang lebih ya. Makeupnya pun juga totalitas. Kita mintanya seperti ini, ya sudah kita ikuti saja. Karena memang kebetulan aku pun di sini lagi kondisinya kangen sekali sama Eyang Putri ya. Udah, ya kalau ditanyain kakak bisa astral projection, nggak semudah itu. Karena dikala kita berada di pasir itu, kita nginjek tanah Jawa, dan kita di sini itu beda sekali kondisinya. Ini hanya untuk hanya untuk info aja untuk teman-teman. Mungkin kalau untuk teman-teman yang awam mungkin masih agak sedikit aneh. Ya, tapi ya untuk teman-teman yang memiliki sixth sense yang cukup kuat pasti udah paham maksud saya apa. Seperti itu. Terus tadi sempat kita berbincang-bincang ya sebelumnya ya, agak sedikit ke mislead juga sih di sini. Tadi aku nanyain soal jodohku itu sapose gitu. Ya cuma dikasih tahu memang asalnya asal dari tanah Jawa. Itu aja ya palingnya. Orangnya mandiri. Dia itu sendiri, ya tangguh. Tangguh orangnya. Kayak perjalanan jauh gitu. Perjalanan jauh ya. Ya, tanggung jawab. Kalau Marni sendiri, Marni mau ngobrol apa ke aku? Kayaknya Marni kepengen sekali deh ngobrol banyak ke aku. Tapi apa nih? Yang satu persatu dulu nih ya, Marni mau ngomong apa? Marni kan udah in frame nih. Mau ngomong apa Marninya? Ini soalnya kemauannya beliau dari kemarin, coba bayangin. Bahkan kayak tadi apa kemarin ya? Minta gambaran sosoknya. Mau digambarin? Nanti aku gambar. Pokoknya gini sih, modelnya perempuan. Kalau nggak terlalu ini nggak usah, nggak apa-apa. Nanti digambarin aja, biar orang juga nggak final. Jadi itu perempuan warna ini panjang. Iya. Masih belia umurnya. Ini anak ini apa? Marni ini tuh kayak apa ya? Kayak masih kecil, kayak anak-anak gitu. Tapi umur sebenarnya udah di atas 17 sih. Tapi kayak masih
perawakannya masih kayak masih anak-anak, anak-anak teenager. teenager. Ya udah itu aja sih, mau bilang itu aja gambarannya. Marni apa mungkin bisa ke depannya nanti negara Indonesia itu seperti apa? Berat ya? Nggak berat. Jangan. Jangan, itu berat. Itu apa, Aduh. Marni tuh gimana ya, Marni itu cuma bisa tuh kayak ngelihat itu Sekilas. sekilas Ya, untuk yang sekilas. ke depan sebentar atau enggak ke belakang, dan hari ini itu pun dia paling cuma ngasih file gitu loh. Nah, gitu fotonya ya gitu. Ini anak bisa kemana aja memang, apa agak-agak ini ya, agak-agak ini Kepo mode on gitu soalnya. tang terbalik gitu. Marni, kemungkinan besar kamu bisa nggak gambarin ke aku nggak jodohku kayak gimana? Aduh, gue diselepet nggak bisa ini. Aku tuh masih kepo sebenarnya, gitu kan? Asli masih kepo banget. Soalnya beberapa kali gitu ya kalau aku meditasikan, gitu. Memang kita ketemu di time itu, maksudnya karena kan pada saat kita lagi meditasi itu ya terkadang kalau karena aku terkadang suka astral projection sendiri, di ruang waktu itu tuh aku tuh bisa ketemu sama sosoknya dia, tapi dia nggak pernah mau yang namanya memperlihatkan mukanya, hanya dari belakangnya aja. Coba kalau dari belakangnya tuh kurang lebih agak tinggi, badannya agak Tinggi. gempul. Tapi aku tuh kayak nggak sampai ke sana sih. Apa ini orang ini juga kayaknya spiritual, bilang apa ya, Supranatural dan itu spiritual juga tinggi. bentengnya juga besar, jadi nggak bisa diterobos, susah gitu. Artinya juga pun nggak bisa ngelewatin itu karena udah di situ aja, nggak boleh. Tapi dia gimana, perawakannya seperti apa? Maksudnya aku kayak umurnya dia kurang lebih tahu nggak, Marni? Umurnya, usianya, terus 34, enggak, pokoknya 4 ada 3. 4 dan ada 3. 4 ada 3. 3, 4 kan? Mungkin aku nggak tahu sih, kalau 4 ada 4 ada 3 gitu. Wow. Ya, 4 itu hari wetonnya kali. mungkin. Aduh. Wow. Nggak apa-apa. Jadi di sini memang kita kan lagi ngobrol santai, tapi yang sekarang lagi kendalikan badannya beliau memang Marni sebenarnya. Hanya saja dia tidak full ya. Enggak. Alhamdulillah. Makanya enggak sampai gitu. Nggak, buset. Gue Enggak bisa. Cuman nggak apa-apa Marni, maksudnya kayak aku tuh cuma kepengen tahu ya, selama ini kan Marni selalu kamu nih yang ngasih tahu ke aku, ada siapa gitu. Kamu ngomongnya selalu kayak gitu ke aku, hari ini ada kehadiran siapa. Jadi makanya aku bawa di malam ini especially ya, khusus untuk hari ini aku bawa Marni hari ini karena memang kayaknya Marni kamu sebenarnya tuh maunya tuh apa, mau ngobrol apa ke aku, kok kayaknya ada sesuatu hal yang emang benar-benar urgent banget untuk mau dikasih tahu. Sebenarnya nggak urgent untuk dia sih, madam ya. Bukan untuk dia, karena gini nih, Marni ini yang aku tangkap nih, Marni ini tuh bukan sosok yang dulunya hidup, bukan. Tapi memang dia terlahir yang apa bahasanya ya, terlahir memang udah seperti terwujudnya begitu. Jadi bukan dari manusia ke seperti Korin lah. Bukan, tapi memang sudah yang bentuknya itu sih. Jadi story-nya pun bukan story ke kita manusia gitu, enggak. Jadi intinya adalah Marni ini dulunya memang bukan manusia. Jadi memang dia memang sudah terwujudnya itu seperti itu. Seperti itu. Jadi memang bukan yang berkata
pass away ya, Bukan. tidak. Jadi memang dia ada kata apa ya? Jadi memang kayak dari leluhurnya Iya. Mas Revo untuk Kayak gitu. nemenin kayak gitu. Tapi ini memang kayak ya bukan kodam juga ya. Aku juga nggak bisa Aku ngomongin nggak juga ngerti kodam sih, aku juga sama sih. nggak ngerti. Mungkin bisa dibilang jadi cuman kayak perantara sih sebenarnya, benar. antara perantara sama penjaga. Iya. Karena kan kita memang kalau ngomongin gitu ya, kita memang banyak penjaganya. Manusia itu pasti ada Ada. penjaganya seperti itu. Entah itu dari pihak leluhur kah, ya kan, atau memang kita memang memiliki penjaga khusus gitu. Dan itu semua sudah ada yang mengatur, semuanya sudah ada yang mengatur di situ. Ini Marni dia kayak udah setengah otakku tuh udah ada di sini. Gitu. Makanya aku mau nanya, kenapa ya yang di situ selalu ngeghosting aku, maunya dia apa sih Marni? Sebel loh saya. Ini ada dua yang mana? Oh ya ampun. Kalau yang satu kan mantan, kita nggak usah ngebahas. Kalau ya. itu sering banget. Oke. Itu sering. Itu yang satu. Yang satu tuh kayak orang penasaran. Terus apa? Orang ini apa? Orang sana tuh yang di sana itu punya tenaga kuat. Jadi madam tuh suka di Serap gitu. iya. Astaga. Jadi tuh energinya tuh kesini tuh nyampe gitu. Ini yang mana Dia nih? itu- Yang mantan yang apa baru. Oh yang baru. Penasaran tapi belum bisa dilakuin gitu untuk yang apa lakukan gitu tuh agak Belum siap saatnya untuk maju kayaknya. kali ya, karena memang masih banyak sekali juga mungkin dianya di sana itu masih banyak pertimbangan khusus. Iya. Kayaknya gue susah banget buat dideketin, padahal kan tinggal langsung tele-tele aja ya kan. Sekarang kan kita satu grup maksudnya. Maksudnya kita tuh dalam satu komunitas yang sama gitu loh. Aduh, maksudnya gitu. Kayak gitu. Jadi aku tuh cuma terkadang kayak sebel loh sama nih orang, karena maksudnya kayak lo ngapain sih cara lo kayak gitu, hello tinggal langsung aja gitu tele-tele gitu. Seharusnya ya. Semestinya, karena gini, kita itu, aku selalu diajari oleh Eyang Putri bahwa kita sebagai manusia itu harus memahami bahwa ya selama lu masih hidup ya lu jalani kehidupan lu sama persis seperti manusia biasa. Benar. Oke, kamu punya anugerah A, kamu punya anugerah B, tapi bukan berarti kamu menggunakan semua itu untuk hal-hal yang ibarat kata ya ngapain juga pakai hal-hal seperti itu kalau kamu bisa ngelakoni hal yang semestinya manusia biasa lakoni. Tapi gini sorry kalau misal aku salah ya. Aku disclaimer dulu aja nih gitu. Asik. Apa yang menurut aku percayain gini, kenapa aku bilang orang awam, orang yang punya sesuatu apa ya Anugerah. dia anugerah lah ya gitu, apa yang dipikirannya itu apa yang dipikiran itu bisa jadi satu energi gitu loh, energi yang mungkin bisa sampai lagi ke orang yang sesama gitu. Jadi energi itu jadi energi ini tuh jadi kayak dari sini tuh ngebentuk gitu, kayak ngirim pesan jatuhnya kayak gitu. Dan itu menyebalkan terus terang. Jadi ngebentuk apa ya gitu, kayak ngirim pesan ke sini lagi gitu. Aku pernah ngomong deh, awalnya dari bercanda, akhirnya jadi terbiasa, akhirnya jadi cinta. Hati-hati. Jadi nih ya, aku nggak tahu ini orang. Aku sebenarnya bukan Gak apa-apa. Aku sebenarnya bukan flu, tapi kalau bawaan gitu bawaannya menjadi melon. Jadi sinus Ya, dadakan. terus Bukan COVID ya, by the way. Jadi iya, agak menyebalkan, dan aku yakin pasti dia juga nonton nih. Marni, nonton nggak dia? udah bilang ini tuh jagatnya tuh banyak di sini. Enggak. Di luar-luar mereka. Maksudnya aku itu orang yang di sana, dia nontonin aku nggak? Saat ini Oke. belum. Nggak, Tapi ada yang di luar sih.
ini guys. Dari dia juga. Enggak, bukan. Oh, oke, baiklah. Mantan ya. Ya Allah. Tapi memang saat ini tuh lagi dijagain sih, lagi dijagain, jadi apa sih kayak Nggak party sih sebenarnya. maksudnya kita reuni eyang ya. tuh pada datang gitu. Jadi emang sebenarnya tidak berencana sama sekali ya, karena tadi awalnya kan memang khusus hanya untuk Marni. Iya. Ternyata dong yang datang yang lain. Yang lain. Dan ini posisinya pada saat dirimu lagi make upin aku juga ya, Iya. tadi ya, lagi merias Jadi aku. ya aku kebetulan juga tim makeupnya dari Madam. Jadi gini Dan ya, tadi Mas Ijal ini all in one. Mas Ijal ini kameramenku, manajerku, tim riasku, ya, sama tim dekorasi, tim editing, juga. apalagi tim mediasi. Ini all in one, makanya kenapa aku amat sangat menghargai, menghormati dan juga merasa bersyukur ya Allah mempertemukan aku dengan Mas Vevo. Mas Ijal ini ke aku karena memang ternyata kita tuh dipertemukan dengan banyak orang itu memang untuk suatu emang ada alasan tertentunya gitu. Dan kita udah berapa tahun? 10 tahun ada kan? Iya, 10 tahun. 10 tahun. Itu pun kita benar-benar baru ketemu lagi setelah Covid. Coba bayangin. Sebelum Covid tuh kita ada kayak nggak ketemu berapa tahun ya, Jal? 5 tahun. 5 tahunan kali ya. Jaraknya tuh jauh banget, tapi ya gitu ya kalau ya memang akhirnya mungkin vibrasinya mungkin nyampe gitu, se-energi lah, energi gitu, se-vibrasi. Dan aja pas tadi aku pas aku make upin Madam itu tiba-tiba tuh langsung deng di muka tuh. Ini ibu, aku nggak tahu maksudnya, aku nggak tahu ibu ini siapa, tapi ibu ini dari kayak keraton gitu kan, dengan tegas dia duduk gini, tapi baik mukanya, cuman kayak pesan gitu, saya ini nje, aku bilang nje gitu ya sudah. Akhirnya aku tuh tangan tuh kayak makeup tadi barusan tuh kayak udah sesuai apa ordernya beliau gitu. Gincu merah ya kan, tetap trademarknya soalnya. Udah ikutin beliau aja, udah kayak orang, aku tuh kayak ya udah ngikut aja gitu. Tadi temanya padahal nggak kayak gitu. Temanya tetap ya kan Marince sebenarnya, tapi iya kan temanya tadi kita sebenarnya pengen ngobrol sama Marni, ternyata malah beliau lah yang datang. Ya udah, tapi kayaknya beliau nggak, ya sebenarnya sih kalaupun kita mau ngobrol sama beliau kayaknya terlalu berat. Karena beliau pun juga bukan tipe yang senang untuk diinterviewkan. Terus terang, tapi memang beliau masih ada di sini. Karena masih ada di sini dan kebetulan ada di belakang kamera. Nah, itulah kenapa sekarang ini semua hijau, semuanya hijau, dan kita ngikutin aja apa yang beliau mau ya kan. Tapi ya syukur-syukur ya beliau ternyata kayak apa sih ngerestuin gitu loh, ngerestuin kayak orang pantau sih, kayak orang ya udah duduk aja pantau ngeliat ini sampai sejauh mana kita ngelanturnya. Tapi memang agak sedikit ini ya, hari ini tuh kayak vibrasinya agak spesial aja gitu ya. Mulai dari dekorasinya pun juga berbeda, lebih tertotok sih sebenarnya. Dan alhamdulillah memang semuanya baik-baik aja. Jadi memang aku pengen tahu lagi nih soal Marni. Marni, kamu mau ngomong apa lagi, Mar? Soalnya kayaknya baik sekali, yang tadi barusan Marni ini tuh Marni ini tuh nggak punya story kayak kita, itu aja sih. Jadi tapi kalau dia mau menggambarkan dirinya itu ya, Marni itu masih remaja yang umur di atas 17, yang masih main sana sini, tapi bukan berarti anak kecil sih, bukan kayak ya kids gitu, enggak gitu, tapi suka
ke sana gitu, ikut. Terus ntar dia nyolong gambar ini gitu, ntar pulang nih gitu. Ya udah gitu. Dan tampilannya juga ya perempuan, tampilannya perempuan kayak ini, cewek remaja sih, remaja gitu. Masih centil. Kalau apa sih, justru malah aku Tapi ramah, orangnya ramah banget, orangnya nurut. Kadang ngeselin. Marni kadang-kadang agak cocok-cocokan ya, dia enggak. Iya, cocok. Kalau ini nggak cocok sama orang, bisa ini lempar ember. Ya ampun, lempar ember, ngeri banget. Iya, lempar ember gitu. Bentuknya pun bisa berubah-ubah sih. Apalagi tergantung sama kalau diri aku melakukan hal yang nggak baik misalnya gitu, atau gimana gitu, itu bisa nggak baik juga gitu kondisinya. Tampilannya ya. Iya. Kalau sejauh ini, kalau aku pribadi, aku ngeliat Marni itu memang sosoknya kurang lebih sama dia, berasal dari tahun era 1940-an, antara 1940-60-an. Padahal memang beliau nggak punya historis ya. Dia pun memang sebelum, jadi ibarat kata Marni ini tuh bukan Korin sebenarnya. Tapi aku juga nggak tahu ya, berarti identitasnya beliau ini sebenarnya apa? Mungkin kita gibah. Tapi memang kalau dari kemarin kayak misalkan ada satu diangkat kan, mungkin diangkat tahu itu apa sih kayak diambil ya. Jadi kalau dilihat dari tampilannya si Marni itu rambutnya panjang, hitam, selalu dikepang di sini samping. Kadang-kadang dia suka pakai choker warna renda putih. bisa ya. Tapi kan, kadang juga kalau misalnya kalau dia kadang mau iseng itu rambutnya tergoreng panjang. Tapi jarang sih sebenarnya. Kalau di aku, visionnya aku tuh selalu aku melihat Marni itu adalah tipe era anak perempuan. 1940-an gimana sih tampilannya ya kan? Very classic gitu ya, dan mukanya biasa gitu ya. Benar-benar Indonesian banget face-nya. Tapi gitu, kalau ada sesuatu hal yang memang aku harus ketahui gitu kan, harus kayak iya, Marni itu emang suka nge-ghosting sih. Intinya adalah bukan informan ataupun bukan ante-ante, tapi lebih tepatnya nge-ghosting loh pemirsa. Ghosting banget, jadi kadang aku juga iseng sih, maksudnya gini, ini gitu, ntar dapat visionnya gitu, dan gitu, iya benar ya gitu. Terus gini, Marni itu orang sensitif banget, jadi gini, madam, dia tahu nih gitu saudaranya dia kalau ini udah banyak sih beberapa teman aku gitu, kadang tuh aku kan marah gitu, marahnya juga marah baik gitu, tapi ini Marni ini taunya karena aku marah, ya udah dia juga ikut marah gitu. Nah sampai akhirnya tuh orang sudah banyak nih, aku kan dikagetin sama sosok Marni ini, bandel ya kan, padahal aku di situ marahnya juga amat kayak teman atau siapa gitu, buat kebaikan sih maksudnya gitu, enggak yang aku marah apa gitu. Tapi karena Marni ini orang kok marah, tadi datang ke sana tiba-tiba dengan bentuk yang aduhai gitu kan. Ya udah, jadi kayak nakut-nakutin orang juga ya, sebenarnya janganlah gitu kan. Itu di luar kontrolnya Mas Ijal. Kayak aku juga nggak sampai suruh gitu, enggak sih gitu, tapi jarang. Tiba-tiba kesana dia gitu. Tidak pernah. Padahal aku nggak untuk nyuruh dia gitu. Tapi memang udah keinginan dia sendiri untuk datang ke sana sini, biasanya seperti itu. Jadi, oh iya, kebetulan kalau Marni ada di sini ya, aku mau nanya sesuatu. Tek-otek deh. Jadi gini, ada sesuatu hal yang memang ini agak pribadi ya, dan aku ingin bertanya kepada Marni. Tapi kalau Marni nggak kuat, jangan dipaksa. Aku hanya ingin tahu bentuk ibu saya, ibu kandung saya itu seperti apa, dan bapak kandung saya itu seperti apa. Karena selama ini kan memang
aku tidak pernah mengetahui keberadaan kedua orang tua kandungku yang sebenarnya. Hanya saja memang yang namanya kalau apa sih ini yang kayak misalkan kita punya halo Siloni, kita punya kontak batin yang lumayan cukup kuat ya, itu tidak bisa dipungkiri gitu ya. Bahkan memang terkadang aku suka in contact sama mereka itu hanya sekedar shadowy figure. Jadi memang mukanya itu, perawakannya itu tuh nggak pernah aku bisa dapetin. Jadi agak sedikit yang kayak kok nih orang-orang menutupin identitasnya ya, ada apa sih sebenarnya? Aku cuma pengen tahu aja gitu. Maksudnya kayak, dan alasannya mereka untuk ya aku nggak tahu ya ninggalin ataupun untuk memberikan aku pada orang lain itu apa niatannya gitu. Karena memang jujur ya, meskipun kita sudah bertahun-tahun lamanya, sudah berpuluh-puluh tahun ya, karena memang kan yang aku tahu itu I was given out when I was 2 years old. So aku nggak shock pada saat kedua orang tua asuhku memberitahukan soal aku itu, karena memang sudah dari kecil feeling itu kuat sekali. Aku sudah tahu, dan aku sudah tahu memang aku bukanlah berada dari keluarga itu, aku bukan berasal dari keluarga itu, tapi aku tidak pernah merasa kesel ataupun dendam ataupun apa, tidak. Aku malah merasa bersyukur gitu ya, karena dengan aku dipertemukan dengan kedua orang tua asuhku ini, saya tidak akan mungkin menjadi apa yang diri saya sekarang ini ya, tidak akan mungkin menjadi apa tidak menjadi diri saya sendiri sekarang ini. Apa sih ngomongnya? I cannot be what I am right now, basically gitu ya. So benar-benar gitu ya, pengasuhannya mereka pun totalitas banget, all out gitu ya, dan sampai sekarang pun rasa sayang saya tidak pernah berkurang untuk kedua orang tua saya gitu ya. Namun memang di satu sisi tidak bisa aku pungkiri juga, aku merindukan orang tua kandungku, karena mereka pun juga sering sekali berkontak batin sama aku, Mas. Dan itu nggak bohong, nggak setengah-setengah mereka kalau misalkan lagi dalam posisi mau ngobrol sama anaknya itu, dikala kitanya justru malah lagi dalam berdiam diri, atau kalau semisalkan kita lagi gusar gitu ya, kita lagi kesel, nah itu biasanya tuh kayak berasa kayak mereka tuh datang meluk gitu. Itu bener-bener ya yang namanya di hati tuh kayak yang berasa kayak aduh, cuman aduh aja gitu ya. Dan aku sering sekali bertanya ke mereka secara batin gitu ya, maksudnya kayak kenapa sih, why gitu loh, apa alasannya, apa salahku gitu loh, aku dosa apa ke kalian sampai aku ya berkata tuh kayak di give out gitu loh, di give away larang gue, di give away gitu loh, bisa diserahin ke orang lain gitu ya. Karena memang di sini kalau firasatnya aku ya, di sini tuh kayak terkesan kayak kedua orang tua itu memang bukanlah orang biasa. Ada sesuatu hal di belakang sana yang mereka itu kayak menyimpan 1001 rahasia besar. Itu sebenarnya udah aku bilang ke Madam sih, sempat kita juga ngobrolin soal ini ya. Untuk aku coba terobos ke sana pun kayak gini, gak bisa namanya untuk ada alasan besar yang ada alasan besar yang mereka bikin kayak apa shield, iya, pelindung mereka, kayak ada pelindung itu alasan mereka gitu. Jadi itu gak bisa diterobos. tapi nunggu, masih nunggu kayak gitu, gak bisa diterobos ke situ. Karena pun ini orang tuanya dari Madam sendiri pun juga bukan kayak punya kekuatan juga sih, maksudnya apa ya, kredibilitas. Iya, punya ini juga gitu, punya lah. Jadi untuk aku coba nih nerobosin nih ke dalam situ, gak bisa gitu. Aku kayak gak bisa turun. Jadi cuma kayak aku kayak berada di atas,
melihat beliau itu ada di suatu kayak muara gitu untuk nunggu sesuatu, tapi ada perisai. Perisai itu kayak perisai alasannya dia, dan untuk Alasannya dia untuk terdetek. Iya, terdetek untuk nutup diri, di siapa dirinya, iya, yang masa lalu gitu, untuk hidup yang sekarang lah gitu ya, Mbak. Namun memang sebenarnya dia masih ada anak lagi atau enggak? Atau aku cuma Enggak. satu-satunya? Satu-satunya berarti anak tunggal ya aku ya. Untuk keberadaan ayahnya madam juga tuh nggak kedeteksi di situ keberadaannya. Aku coba nih di tag lagi nih, ada gak lagi gitu, yang kan aku ngerasain gini, dari satu ke sini coba ada vibrasi yang lain gitu kayak itu nggak ada gitu, jadi kayak dia tuh sendiri deh. Karena beliau memang sudah udah lama. Dia sendiri di sini. Karena yang selama ini yang memang masih in touch sama aku sendiri itu adalah ibu kandungku yang kalau telepatinya kuat itu ya. Kontak batin, kalau aku ngeliatnya sih bisa kontak batin sama telepati memang kuat sekali Iya pasti beliau itu. ini. Dan memang beliau sudah ngasih tahu bapakmu sudah nggak ada nih. Bahwa dia seperti itu, karena memang penerawangannya sang ayah pun juga di terawangannya aku juga sudah tidak ada gitu. Jadi memang aku nggak tahu beliau pas away-nya itu pas aku berapa. Tapi yang jelas mamaku ini ibu kandungku ini memang lumayan cukup kuat orangnya, strong banget, ditinggal Yang pasti sendiri. di tanah Jawa sih. Hah? Yang pasti di tanah Jawa. Kenapa beliau pindah ke satu tempat lainnya itu untuk kayak ngubur semuanya yang di tempat yang dulu. Jadi yang mungkin salah satunya ayahnya madam ada di tanah Jawa dulunya, akhirnya pergi ibu nggak kedengaran kan. Oke, jadi pada intinya Mas Pepo ini ngasih tahu kalau almarhum bapak itu dikuburkan di tanah Jawa. Nah, kemungkinan besar di Jawa ini di sebelah mana? Nggak tahu lah, pokoknya di tanah Jawa. Oke. Gitu. Di tanah Jawa, dan intinya memang penguburannya ini mengubur 1001 Alah, 1001 enggak sakit hati nih mungkin ibuku. ya kayak ya banyak alasan. Karena ya. memang iya banyak alasan, dan mungkin memang karena beliau ini kan saking cinta matinya sama bapakku ya. Mereka berdua saling cinta ini. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama mereka berdua, tapi yang jelas kayak ibu tuh ngubur banyak sekali rasa sakit. Jadi akhirnya mau nggak mau dia, dan itu mungkin suatu alasannya kenapa dia ngasih aku, karena mungkin aku juga nggak tahu mereka berdua dari kalangan keluarga apa, pernah ngelakuin apa juga kita nggak tahu. Yang jelas ini memang nggak mau awam untuk diketahui, karena mungkin sesuatu yang besar banget. Ada alasan besar sih. Jadi intinya sebenarnya gini sih, ini tuh lebih ke Madam deh, story untuk ceritain malam ini ya. Karena tuh kalau Mardi sendiri sebenarnya tuh kayak orang ngarang gitu, kayak orang kasih kabar gitu. Jadi sebenarnya temanya ke Madam ke Madam sendiri, story-nya Madam sendiri gitu. Kalau mau dikorek si Marni sendiri, Marni sendiri nggak ada. Sebenarnya memang dia entitasnya sebetulnya entitas. Iya, entitasnya itu bukan Korin, bukan yang dulunya manusia punya story kayak enggak, dia jadi ya udah kayak pesuruh. Ya Allah, Pesuruh, Marni, ya. gue baru tahu Pesuruh. bukan Korin. Ya Allah, maaf ya. Kayak jadi Gue kayak nggak tahu. Lu Memang. ngomong. dulu memang kalau ditanya silsilahnya lagi ke atas, ya Marni ini kayak pesuruh sih gitu. Dan jadi sifatnya pun seperti itu sampai sekarang. Apa yang disuruh, apa yang ntar dia lakukan. Dan Madam sempat nih minta gitu. Itu
kesana si Marinya gitu. Marni bisa gambarin nggak? Oh nggak bisa ya, saya lupa. Orang tuanya, orang tua Madam, wah itu agak sedikit sulit soalnya dari visionnya aja tuh itu perisainya gede banget, itu coba itu mau turun ke bawah pun nggak bisa itu. Jadi sebenarnya kalau sekarang lokasinya beliau tuh ada di sebelah mana sih? Kalau aku kepengen tahu persisnya. Ya, kalau makanya tadi sempat juga kita konsultasi juga sama Madam. Iklannya ya, nyebelin deh. Terus? Iya apa? Aku tanya ke Madam ada di mana kira-kira hatinya Madam sendiri. Soalnya di aku sendiri tuh aku tanya nih sama si Marni ini di mana nih gitu. Tapi kayak nunjukin nggak di tanah Jawa, tapi dekat pesisir, dekat laut gitu. Dan itu daerahnya pun mungkin antara Kalimantan atau Sulawesi, tapi ke bawah. Kalau lihat peta tuh mungkin di bawah gitu. Dalam satu laut Sunda itu ya Java ya. Itu Java sih. Jadi Iya, kalau tadi kita lihat peta Kalimantan, Pulau Kalimantan paling bawah, itu kan dekat sama Pulau Jawa. Iya, Pulau Jawa. Nah, beliau itu ada di tengah-tengah itu, dan itu kata Marin Marni ada di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah lautan itu Iya. ada satu pulau Kayak kecil. pulau kecil tuh di sana. Beliau di sana, dan makanya aku sampai bilang, ini mak gue apa stres apa nggak sih? Ini sorry ya, tapi maksudnya kayak what are you doing over there gitu loh. Ya, tadi barusan itu alasannya untuk mengatur sesuatu, alasan yang banyak banget dari yang dulu untuk udahlah gitu, gap berpindah gitu. Wah kalau misalnya di ini kalau aku coba terobosin feel, aku ngelihat feel dari atas, aku nggak berani terobosin ke bawah, tapi kalau auranya dari atas aja tuh beliau tuh ini sedih. Boleh aku coba deskripsikan beliau ya. Tadi baru sempat kelihatan sedikit penerangan. Beliau itu rambut ikal, tergurai. Tapi ikalnya nggak terlalu. Iya, ikalnya ikal teratur, nggak kayak ikal gue gitu. Ikal gue kan ikal nggak teratur banget tuh. Hidungnya agak sedikit mancung. Wah, aku nggak sampai ke sana. Bener, aku nggak bisa sampai ke sana. Nggak apa-apa, maksudnya ini yang ada di gambaran Iya, aku sama. okay. Mancung, matanya. Jadi ini lucu nih perpaduannya nih ya. Matanya dia yang aku ada nih sekarang matanya. Bibir buku, hidungnya dia, tapi paras wajahku adalah paras wajah bapak. Itu doang sih yang aku terima gitu ya. Tapi yang jelas beliau proporsi banget tubuhnya. Makanya aku bilang sama Adam sebelumnya kan, yang bisa untuk nerobosin itu tuh Madam sendiri, bukan orang lain. Gimana bentuknya beliau, sifatnya beliau itu cuma Madam sendiri. Orang lain itu cuma bisa di luar karena dia punya perisai gede banget. Rambutnya dia itu udah berubah sedikit, warna coklat berubah. Itu udah mulai itu. Kulitnya kuning langsat. Iya. Enggak, bukan sawo matang. Kalau sawo matang bapak justru maaf bapak. Aku sih lihatnya sih kayak nggak putih juga nggak hitam sih. Galat-galatin gitu mas. Oke. Kalau dari bahasanya, dulu aku nggak dulu juga sih sebenarnya. Jadi gini, aku kan di awal Maret 2021 kan sempat ke Jogja. Nah, pulang-pulang salah satu dari turun temurnya mama kandung itu datang ke sini. Dan memang situasi kamarku ini nih itu suka berubah banget auranya, agak sedikit mencekam, mungkin karena beliau memang bentuknya berbeda dari yang lain. Tapi ya gitu, lucunya gitu ya, antara dari nenek moyang Jawa sama nenek moyang yang ini tuh kayak nggak mau ikut campur.
Kayak ibarat kata kayak monggo silakan gitu loh, mau masuk silakan gitu ya. Tapi di sininya aku tuh kayak merasa kayak ini ada yang baru nih gitu, tapi siapa gitu kan. Akhirnya gak dimimpiin, diliatin secara envision gitu. Jadi kan kayak yang ya udah bisa ngeliatin kayak begitu. Dan lucunya jadi ternyata mamaku ini, mama kandungku, turun-temurunnya ini memang memiliki sesuatu. Dan ini bukanlah sesuatu yang memang magis. Jadi turun-temurunnya itu lucu deh. Mereka itu penganut hudu dulu banget tapi. Nah turun-temurun akhirnya berubah haluan kan, berubah haluan. Nah aku ngerasa mungkin karena ibuku tidak seinergi ya, energinya dia nggak ke situ. Akhirnya beliau itu kurang lebih, ini kalau aku ngikutin ini dia tuh kayak migrasi gitu loh. Exit dari areanya, datanglah ke Pulau Jawa. Ketemulah sama bapakku ini, almarhum si bapak. Jatuh cintalah mereka berdua. Eng mungkin karena satu dan satunya lain itu kontras banget ya. Kontraknya lebih berasa daripada pro-nya. Akhirnya ya sudahlah, terjadilah apa yang terjadi gitu ya. Dan mungkin banyak sekali yang harus mereka hadapi posisinya, dan itu mencekam juga karena itu mempengaruhi jiwanya mereka juga sudah di sini. Jadi mungkin banyak sekali memang tidak ini, akhirnya ya nggak ngerti lah, nyampe lah mereka ke suatu tempat ini. Dan kalau ditanya apa pengaruhnya ya sama Eyang Putri ya, nah itu masih misteri, masih sebuah misteri, dan itu confidential ternyata. Jadi memang aku belum mengetahui persisnya ini sambungannya antara Eyang Putri sama aku itu apa. Tapi yang jelas memang tadi gue udah ngototin. Jadi tidak diperbolehkan untuk dikasih tahu. Dan kalaupun misalkan aku tahu, aku pun juga tidak akan dikasih tahu. Jadi itu akan still akan stay confidential. That's just it gitu loh. Hanya mereka aja yang tahu gitu. Yang sekarang ini Eyang Putri mengarahkan aku adalah udah, kamu jadi manusia aja, have fun, dia bilang nikmati alurmu sebagai manusia biasa gitu ya, dan ikuti tirakat yang semestinya. Jadi maksudnya gini, kamu memiliki sebuah keyakinan, kamu jalani itu dengan baik. Karena di sini kan almarhum bapak itu kan Jawan ya. Kalau yang aku sensingnya gitu. Nah ini akhirnya jatuhlah ke aku. Nah aku juga nggak paham beliau ini apa ininya ya, alurnya sama Eyang Putri aku juga nggak paham. Tapi yang jelas ini kayak emang udah turun-temurun. Tenang, gua nggak diapa-apain kok. Nah, ini maksudnya bukan sesuatu hal yang serem-serem sih ya, Mas. Jadi emang cuman kayak gue jadi yang curhat sih, kan harusnya malam. Iya, benar sebenarnya ini story-nya malah cerita malam ini tuh lebih ke madam sendiri, karena Marni ini tuh ghosting gitu kan, dia suka disuruh gitu. Jadi kebetulan secretnya si madam ini tuh sudah banyak dari silsilahnya gitu. Kita coba madam mau coba dikulik. Madam tanpa sengaja itu tadi udah order nih sama Marni. Ini itu yang tadi barusan kan di depan. Nah anak ini kesana-sana, iya deh jalan gitu nyari gitu. Oh iya kayak gitu. Dan itu pun semampunya dia gitu, semampunya Marni gitu. Sebisanya gitu. Ntar pulang lagi. Aku pun juga ngarep Marni bisa sampai segamblang itu ya, bisa putus kayak gitu. Aku paham. Karena memang tidak semuanya memang ingin untuk ditembus tuh ada kode etiknya. Aku percaya sih setiap yang setiap yang seperti besar itu ya
apa ya, punya alasan yang itu nggak semuanya orang bisa nembus itu gitu. Nggak seenak-enaknya nembus ke sana gitu. Ada izin juga di sana. Orang kayak rumah ada pagarnya. Kayak gitu. Dan memang ada beberapa hal yang tidak perlu kita ketahui juga karena tidak semuanya bisa kita cerna dengan baik karena memang pasti ada sesuatu hal yang kurang lebihnya kayak nggak masuk akal deh, nggak masuk akal. Sama, aku pun juga gitu. Dikala aku kontak batinnya aku dengan mereka berdua itu berjalan, itu juga nggak masuk akal. Selalu dengan datangnya itu tiba-tiba, selalu ntar kepikiran tampilannya mereka kayak gimana. Terus kayak misalkan aku harus apa-apa kayak gitu, dipandu aja terus-menerus gitu ya, sampai memang beberapa dari teman-teman ataupun saudara-saudara dari orang tua asuh tuh kayak agak sedikit concern gitu lah, dia pikirnya kayak waduh nih anak udah mulai halu ya kan, tapi sebenarnya nggak halu gitu, because it's something that you just can't explain with your logic gitu, dan memang lo harus terima bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa kita jelaskan secara logika. Ya, itu awal mula aku juga ngerasain hal itu juga kayak stres sih, maksudnya aku kan orangnya kan selalu logika banget ya, kalau misalnya ada seperti hati, tapi sesuatu yang seperti ini tuh kayak buat aku tuh nggak mungkin deh, tapi kalau misalnya disambung itu ya akhirnya benar gitu, apa kejadian atau apa gitu sih. Jadi sebenarnya kalau malam ini kita tuh nggak kepengen mengajak para viewers untuk mempercayai apa yang kita pernah lihat, apa yang kita percayai, tidak. Karena ini lebih kayak kita tuh cuma sekedar sharing ya. Benar, sharing aja sih. Bahkan mungkin di rumah viewers juga pernah ngerasain apa yang kita rasain juga kayak gini. Ya kita sharing aja sih. Jadi sebenarnya esensi bisnisnya tuh kayaknya lagi nggak ada deh nih. Ya kalau misalnya viewers yang bisa ngerasain kayak gitu Pasti ada. Pasti ngelihat, pasti ada. Kayak gitu. Tapi di sini kayaknya lebih temanya tuh kayak apa ya? Pelajaran hidup juga sih, ada pelajaran hidup di sini bisa ditangkap juga, benar nggak? Terus apa lagi ya? Kalau hati itu tuh tentang mengenal diri sendiri. Sampai dalam kondisi gini kan, kalau kita selalu dengar ada yang namanya spiritual awakening. Nah, spiritual awakening itu sendiri itu sebenarnya merupakan menemukan jati dirimu, menemukan jati diri kamu. Itu sebenarnya spiritual awakening, karena dikala kita sudah tahap spiritual awakening kita udah top banget nih, itu yang kita rasa itu cuma tentram. Nggak ada istilah kata suka yang kayak gitu tuh nggak ada. Karena memang purely ternyata kalau yang namanya spiritual awakening itu it's like you finding your best self, dan kamu udah ngerasa tentram. Kalau udah tentram itu artinya duniawi nggak kamu pikirin gitu. Jadi masih ada sedikit worry tentang duniawi ya, kamu belum ke tahap yang berlanjut. Tapi kalau kamu levelnya udah makan banget tuh, kalau udah yang nggak ngerasa kayak besok nggak bisa makan, ya udah bodoh. Itu levelnya tinggi banget. Nggak masalah, kita puasa kayak gitu. Benar. Tahapan spiritual itu lucu banget gitu ya, dan entah kenapa gue sekarang lagi ngerasa ada yang ghosting gue lagi dari sana, bukan yang di Kalimantan, yang di sana, yang di Jawa. Agak sedikit kayak dia kayak lagi nonton gitu, tapi nggak bisa masuk. Tahu gue nggak bisa kesini. Tahu kayak orang tuh kayak udah di ini live garis polisi. Di sini tuh udah kayak di garis polisi. Ntar dulu selesai ini udah. Ini soalnya eyang-eyangnya tuh banyak. Nggak sengaja juga sih, karena sebenarnya aku tadi cuma minta tolong untuk supaya diprotek dulu, karena kan biasanya kalau kita lagi ngobrol kayak gini, apalagi marince ke tarik ya kan, takutnya ada yang lain yang masuk. Nah, gue deg-degur tuh yang ada ya kan, tek-tek deh, tek-tek yang ada. Makanya deket-deket sini tuh kita udah nyiapin apa coba, sambitan ini, sapu lidi. Karena biasanya tuh paling ampuh tuh kalau misalkan mau ngilangin kayak gitu, pakai kan. Itu kasar banget. Tahu, tapi
tapi kalau misalkan nggak diundang gue paling nggak suka tuh kalau kayak gitu tuh. Kalau yang entitas lain mungkin yang apa ya, kayak yang main masuk aja gitu. Nah, itu nggak mungkin sopan. gitu. Itu benar-benar bisa minta gue tendang. Iya, mendingan diusir sih. Jadi lebih ke ini ya, story-nya Madam sendiri ya gitulah. Ini judulnya bagus sih ini deh, Stalker ya. Stalker banget. Ini stalker. Ghoster dan stalker. Gitu. Udah deh pokoknya dua-duanya dia mah. Kamu bikin judul mungkin Army Stalker. Buat. Marni. Tapi memang benar sih, Sang ghosting. memang. Jadi beberapa orang yang bilang yang sudah aku punya pengalaman besar yang dimana gini, waktu aku ke daerah Jawa Barat, aku nggak tahu di satu rumah itu orang kaya ini. Orang kaya ini tuh orang kaya banget ya, punya Harley-nya 3, mobilnya ada 5, dan itu lahannya berapa hektar nggak ngerti lagi, dan rumahnya itu gede banget. Rupanya tanpa disadari aku nggak minta untuk ngorek apa yang ada di dalam rumah ini, Madam, tapi kekorek rahasia di rumah ini, dan akhirnya kebongkar semua rahasia rumah itu. Ya udah, yang aku tahunya mungkin si Marni ini lah yang bongkar, sampai akhirnya temanku dia punya saudara itu yang rumahnya besar itu, orang kaya ini itu sepupuan, sampai akhirnya temanku bilang, wah lo ini bisa ngebuka aib orang. Tapi memang nggak aku pengen gitu, tapi tiba-tiba aja kebongkar jadinya, sampai si yang punya tuan rumahnya ini, istrinya ini telepon aku dan kayak minta minta maaf, akhirnya minta dekat sama aku, tapi aku coba Enggaknya itu maksudnya enggaknya gimana? aku takut gitu kan, karena kan ada sesuatu besar di situ, rahasia besar, dan itu yang takut aja lah gitu. Ya nggak apa-apa, memang ada sesuatu kisah yang memang tidak diperbolehkan untuk kita kasih tahu sih Mas. Jadi memang itu tadi yang aku bilang, semuanya itu berpatokan sama kode etik ya kan. Lu ngomongnya udah kayak Maksud aku gini loh, itu kisahnya tuh udah kebongkar semua malah, tapi gini, yang tuan rumahnya ini berasa tuh dia yang aku gambarkan ini, aku ceritakan ini semua adalah itu dia, padahal itu bukan. Itu adalah sosok lain yang korban ada di situ. Tapi dia berasa dia yang sedih. Bukan itu bukan kamu. Sampai akhirnya dia, karena aku cerita ini, dia tuan rumah ini jadi pengen dekat sama aku, tapi aku nggak mau karena ya basicnya aku dapat cerita itu aja udah seram gitu kan. Memuja itu apa ya bahasanya, ya pokoknya ada ya memuja kayak gitu, ya aku nggak mau lah gitu. Takut juga kenapa-napa nanti ke depannya kayak gitu sih. Jadi ya aku nggak mau nggak bermaksud untuk ngebongkar aib orang, tapi tiba-tiba aja itu kebongkar gitu. Udah, nah memang stalker sih. lagi-lagi ya Marni. Marni stalker. Sebenarnya sih Marni tuh lebih kayak ghosting Sih sebenarnya. Atau kalau dikata modernnya kita manusia itu adalah gibah. Tukang gibah sebenarnya beliau itu. Tapi gibahnya itu untuk suatu warning ya. Jadi maksudnya kayak ngasih tahu ini ada ini loh, datang tek kasih dia. Oh ini tek kasih gini. Tapi kadang kan ngasihnya itu kan mentah. Ya mentah, kayak keluh ya. Terus dan yang ngasihnya kan itu kayak kasih energinya itu yang ngeresep di aku. Akhirnya aku nggak tahu, mungkin karena aku juga sedikit lemah, jadi kendor, panas gitu. Jadi udahlah, ya mau gimana lagi, untuk melawan hal kayak gitu juga susah gitu. Tapi kalau sejauh ini selama Mas Ijal itu bareng sama aku, gimana Mas? Beda banget dulu sama sekarang. Setelah sama Madam ini aku tuh kayak lebih, mungkin video yang kemarin juga aku pernah sebutin sih, lebih tajam dan kayak lebih nerima cobaan lah, terima gitu. Dan dengan hal itu aku kayak lebih kuat gitu.
ketimbang dulu itu pasti aku jomplang sih, jomplang selalu itu kayak gitu, karena tubuh nggak menerima gitu, menolak tapi dipaksa gitu. Tapi sekarang sok ikhlas ya, dan akhirnya jadi kuat gitu. Bener kata Madam Rati, nerimo. Karena memang salah satu kunci yang terbaik dari kita yang mungkin punya anugerah ekstra itu adalah memang hanya bisa menerima. Tapi dengan satu syarat, tetap kita harus bisa berkomunikasi dengan sang Khalik itu. Itu nomor satu. Itu nomor satu. Itu kunci utama Kunci banget ya. utama. Untuk sebenarnya itu untuk lebih kayak shieldnya kita juga, karena dengan kita bisa, artinya tidak menutup kemungkinan kalau kita pun juga bisa menjadi attractionnya buat mereka juga gitu. Jadi ini yang sebenarnya aku tuh pengen banget ya ngasih suatu pendapat gitu ya, sebenarnya kayak suatu kayak bukan pendapat juga sih, sebenarnya cuma mau ngasih info bahwa sebenarnya dengan kita memiliki kredibilitas yang segitu besarnya, justru gimana caranya untuk menepisnya semua itu semua is all in your head, semua ada di kepala. Subconscious mind-nya kamu di sini harus diatur. Dan satu hal lagi, yang namanya kalau kita lagi dalam kondisi misalnya kita dengar suara ataupun apa, satu nih, hati itu harus langsung koneksinya ke atas, meminta pertolongan, meminta proteksi, semuanya hanya ada satu. Dan aku juga ngerasain, aku juga pernah posisi di mana tuh aku pernah lupa dengan Tuhan. Jadi hubungannya tuh ada hubungannya. Aku lupa sama Tuhan, aku nggak dapat intuisi itu juga. Aku nggak pernah dapat gambaran atau aku kasih yang semacam itu, yang oke, kita sebut sekarang Marni itu ya. Itu aku nggak pernah dapat, kosong. Dan itu aku untungnya aku masih dijaga mungkin sama Tuhan. Selalu pasti aku yakin itu ya. Tapi setelah aku pikir-pikir, setiap kali aku ini dekat sama Tuhan, aku sholat, aku tahajudin gitu, Marni ini makin kuat sebenarnya, makin kuat ke sana. Kayak diizinin dan aku makin dapat gambaran itu. Jadi kalau aku pikir, kalau aku gariskan, kalau aku ke Tuhan itu lebih dekat, intuisi dan hati aku tuh ya mungkin ini ada, oke kita sebut tadi Marni itu, ini dia kayak pesuruh dimana tuh kesampean kayak gitu. Jadi tuh aku kayak gitu ke Tuhan, nanti kamu dapat gambaran gitu. Jadi intinya adalah ya mulai dari sekarang ini dekat dengan Tuhan gitu. Kamu hati tuh pasti akan lebih terang, kamu tuh dapat kayak lebih besar gitu hatiku, lebih bisa berbesar hati, lebih bisa mendapat vision yang lebih jelas. Iya sebenarnya. Kan gini, vision itu bukan berarti suatu penerawangan. Ini kita lebih ke mikirin soal intuition. Kata hati itu juga harus ada suatu pencahayaan, bukan pencahayaan sebenarnya, pencerahan di mana ya kita juga kalau bisa jangan terlalu malu kidul gitu loh. Jadi memang ya semuanya harus tertata dengan rapi ya, sama dengan kayak yang Putri pun juga ngomong, kamu tuh manusia, kamu jadi manusia gitu. Kamu ya berdoa sama Tuhan gitu. Kamu jangan pernah meminta dengan kami. Ya. Itu yang beliau selalu selalu sering banget mengingatkan kepada aku gitu ya, terlebih gitu ya. Ibarat kata tadi kalau pakai bahasa Jawa, aku nggak bisa soalnya, aku cuma bisa menginterpret bahwa kamu memang ya sebagai manusia kamu hiduplah layaknya manusia. Iya manusia. Dan nomor satu kan Tuhan dari apapun, karena hanya beliaulah yang bisa mengabulkan semua keinginan, bukan kami. Itu yang selalu di atas. Jadi memang aku selalu memakai prinsip itu dari beliau sampai sekarang, dari mulai aku ibarat kata tuh kayak nggak ditegur sih, cuman awal-awal aku bertemu sama beliau itu di tahun 2010 aja.
dari situlah itu step by step semua bertahap ya, dan aku tidak mengilmu ataupun belajar ataupun mencari tahu, tidak. Karena memang posisi pada saat itu aku denialnya fix, denial abis, nggak pernah mau tahu, nggak pernah mau mencari tahu. Akhirnya itu dengan secara sendirinya tuh tiba-tiba diarahin suruh kesana kesini, sama kayak dirimu gitu loh, Jam. Jadi kalau di sini memang ya, kalau kita memang sudah dalam posisi menerima apa adanya kita, insya Allah nanti akan diberikan pencerahan yang terbaik gitu ya. Dan ini kamu harus bisa bedain pencerahan antara pencerahan ego kamu, atau ini memang benar-benar pencerahan dari doa kamu. Makanya itu kenapa di sini kan dibilang sebisa mungkin ya, kita juga paham lah ya yang namanya kadang-kadang kan kita suka bolong-bolong juga. Mulai dari sekarang ya cobalah untuk perbaiki diri kamu sendiri, bukan orang lain. Jangan pernah kamu perbaiki iman, apalagi ibadahnya orang. Kamu aja kalau masih belum settle, kamu aja kalau masih belum benar, udah nggak usah jadi kayak orang benar. Santai aja gitu loh. Memang yang namanya manusia itu perkembangan spiritualnya ataupun supranaturalnya itu berbeda-beda, dan kita itu envisionnya kita itu berbeda-beda, beda mata, beda penglihatan. Itu yang kalian harus paham di sini. Jadi beda pemahaman pun beda juga ntar cara dia untuk itu balik lagi ya ke setiap orang masing-masing gitu. Setiap orang masing-masing beda apa cara ininya sih. Kalau menurut aku ya, kalau aku kenapa tadi aku bilang ya aku lebih Tuhan intuisi, ya terserah kalau misalnya yang lain kayak mana gitu. Tapi memang benar ujungnya adalah kalau kamu dekat sama Tuhan gitu, walaupun itu entah bolong-bolong atau apa gimana gitu ya madam ya, tapi kamu kan dikasih wadah kosong, itu kamu akan dikasih. Tapi kalau kamu wadahnya belum terbuka, susah mau dikasih, benar nggak? Betul. Setiap harinya kita harus menjadi wadah yang kosong, jadi bisa bisa dikasih. terima. Even kamu masih bolong-bolong atau gimana, paling jangan kamu jadi terbuka dulu wadahnya itu. Itu sih sebenarnya. Aduh, jadi ini ya, jadi ngobrolin madam. Sebenarnya sih ini harusnya Marni loh nih. Marni stalker udah ya. Kalau Bukan stalker tadi ghosting misalnya. titelnya hari berarti harusnya apa ya? si Marni ghosting. Si Marni sang ghosting. Itu aja sih paling dari Marni sendiri mah nggak ada cerita yang gimana sih. Dan kalau dari aku pun juga sebenarnya kan ngikutin alurnya Marni ini gitu ya. Cuma kalau Marni kayaknya memang lebih ke tipe yang pesuruh. Enggak sih, jangan gitu ya ampun. Enggak, memang asisten. Memang dia tuh dari silsilah tuh namanya. Dia memang pesuruh. Oh gitu. Iya. Iya, dan kan sih pesuruh ya, mau aja. Marni senang nggak didatangi sama Eyang Putri malam ini? Eyang masih di sini. Masih. Senang ya Eyang didatangi ini. Senang. Kalau Eyang nggak akan pulang kalau ini nggak selesai. Astaga Eyang. Betul. Kayaknya hari ini lagi nggak ada konferensi pers deh beliau kayaknya, makanya bisa kesini. Oh gitu, ada yang iniin, bener salah. Oh maaf ya. Siapa yang Noel? Udah sih paling itu sih dari aku sendiri. Kalau dari Marni ke madam tuh gimana? Sebenarnya sih ini panjang loh kalau misalnya korek-korek soal ini sebenarnya korek-korek soal madam sendiri sih gitu. mungkin nanti aku nggak tahu ya, tapi kayaknya Eyang senang banget deh kalau kita bikin vlog beginian nih. Mungkin nanti di minggu depannya lagi kita bisa cari inilah tema yang lain. Mungkin makanya aku tadi sempat kita bilang ya di video lalu ya,
kalau teman-teman ada yang ini punya kisah atau punya cerita lah ya, teman-teman bisa kirimin itu, kalau bisa sih kirimin foto atau videonya. Jadi gini, videonya itu bisa kalian cerita di video kalian kirim ke kita, atau enggak video suatu tempat apa gitu ya, coba kita ya telusuri bareng-bareng gitu. Astral. Tapi memang aku bilang dulu, maksudnya kita, kalau dari aku sendiri sih, aku bukan bisa nerobos kemana-mana gitu. Maaf, saya nggak COVID, tenang. Iya, bisa nerobos kemana-mana, tapi cuman ya bisa lah untuk yang sekedarnya semampunya aku gitu, semampunya Marni. Semampunya Marni dan semampunya aku juga nanti Betul. gimana, karena memang kadang kalau aku sendiri pun kalau aku mau astral itu nggak bisa sembarang juga sih. Terkadang kalau baru aja berapa sejengkal gitu, ada yang ngomong balik gitu. Kayak emang banyak sih hal satu dan yang lain. Ya memang aku juga pernah tuh nerobosin suatu sekolah, kalau nggak salah sekolah, di sekolah aku terobosin, terus tiba-tiba historinya adalah di sekolah itu memang ada terjadi ini meninggal siswa yang jatuh gitu. Terus tiba-tiba pas aku coba ke depan lagi, itu tuh aku dipototin itu. Di situ aku kaki tuh kayak dipaku dan aku coba lagi ke depanin lagi, dipelototin lagi, jadi gitu. Jadi memang ada hal-hal yang nggak bisa kita gitu, saya aku nggak bisa. Karena ada reason di situ, ada alasan di situ, yaitu entitas itu. Jadi alasan mereka tuh besar banget untuk bisa atau tidak kita nerobos itu gitu, agar mereka gitu. Seperti itu ya. Gitu sih. Sebenarnya sih seru nih kalau misalkan para viewers memiliki sebuah sharing stories atau apa, silakan banget. Nanti kita akan taruh nomor teleponnya kita di bawah description box seperti biasa ya Mas. Nanti kalau misalkan feel free banget kalau misalkan kalian mau menghubungi aku atau Mas Ijal, sama aja sebenarnya. Bisa di WhatsApp juga sih, nggak apa-apa, kirimin di WhatsApp, nanti aku cantumin. Langsung ke Mas Ijal aja ya, mendingan ya. Kirimin video kalian, ada story-nya, kalian bisa cerita di situ atau enggak foto atau apa gitu. Kalaupun karena kan kondisinya sekarang kan juga tidak memungkinkan untuk kita panggil tamu juga ke sini sebenarnya. Enggak sih. Aku juga lagi dalam posisi kita PSBB ya. Kita sebisa mungkin kita coba untuk cutting the chain off. Ya, meskipun memang tidak ada chainnya. Jadi dalam posisi ini adalah kita amat sangat menghargai banget kalau teman-teman ingin mengirimkan kisah-kisah misterinya mereka ke kita. Nanti kita akan mengulas bersama. Atau kalau misalkan ada dari kalian yang misalkan mau kita sembari tektokan nih, sembari video call, juga nggak masalah. Jadi bukan on live juga sih ya Mas ya, rekaman. Tapi setidaknya kita ada video call. Nanti dari Masnya atau Mbaknya yang cerita, nanti kita yang ngulas di sini gitu. Yes. Gitu, lebih seru begitu sih sebenarnya. Nah ini kalau kita tidak ending, ini yang ada nih panjang ya. Para mbah-mbah yang di sini nggak pulang-pulang. Kasian, ntar udah pada ngantuk nih pastinya. Kalau aku sih belum, cuman mereka mungkin harus balik ke posisinya masing-masing. Jadi anyways, kita akan closing di sekarang ini. Terima kasih banyak bagi teman-teman viewers yang sudah mau tune in di videoku. Mohon maaf sekali lagi jika misalkan pengemasan kisah jurnal misteri Lizzy malam ini agak sedikit gak ke mistis ternyata, lebih ke aku dan lebih ke penerawangan juga. Ini bener-bener gak di luar dari konsep sih. Betul. Kita memang ngalur aja sih sebenarnya, karena memang konsepnya kita nggak kesini. Jujur, konsepnya kita nggak kesini, tapi ternyata Marni lebih kepengennya ke situ gitu loh, pemirsa. Ghosting dulu. Ih, dia segibah ya sayang.
Itu sih. Jadi oke, itu saja. Terima kasih banyak viewers semuanya. Terima kasih. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyaknya bagi kalian yang sudah melakukan subscribe. Nah, bagi kalian yang belum, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya, biar kita selalu bisa memberikan video-video yang terbaik, video-video yang terupdate juga untuk kalian para viewers. Kalau ada saran, kritik, ataupun apapun, silakan kalian bisa komen selalu di setiap videonya kita. Udah pasti nanti kita akan coba reply satu persatu ya. Thank you so much viewers, terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya untuk kita hari ini untuk bikin video ini bareng-bareng. Aku Madam Lizzie dan juga Mas Ical memohon untuk mundur diri dulu. Terima kasih semuanya. So I'll be seeing you in the next video. Kita mau hari apa ya? Setiap hari apa? Senin. Senin ya. Yes. Kita diminta katanya setiap hari Senin untuk melakukan vlog ini tadi ya sayang ya ternyata. Oke, so anyways, thank you guys semuanya. Terima kasih. Have a good night. Sleep well, sleep rest, and stay healthy, stay happy as always. Bye.